Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Perkara ini sebenarnya perkara yang sudah sering dipelajari oleh ahli sunnah, thalabatul ilm. Alhamdulillah, ahli sunnah memahami ini, belajar, benar-benar belajar. Dididik di atas tauhid, tidak dididik di atas akidah tasawuf yang mungkin keyakinannya jangan macam-macam di depan Pak Guru, di depan Pak Ustadz. Dia tahu lo gerak-gerik kamu, dia tahu lo apa isi hatimu. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Pertanyaan ini diajukan kepada Syekhuna Walidun al-Allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali. Ucapan akhuna Abdul Munzir Dzul Akmal ini ditanyakan kepada beliau. Apa jawaban beliau? Persis ucapannya dinukilkan kepada beliau. Nah, ya Syekh, disebutkan bahwa Hadzal Akmal mengucapkan annallaha la yatruka Syekh Muhammad fi sya'ni Syekh Muhammad bi annallaha la yatrukahu wa annallaha ma'ahu, ya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu ila hadzal yaum wa ila hadhihi al-lahdha. Apa jawaban Syekh Rabi? Dengan terkejut Syekh mengatakan Allah, kata Syekh, Allah huwa ya'lamu billah min fin lahu hadzal kalam la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid. Ja'ahu dalil li hadzal kalam yuha ilaihi. Syekh yang terbaring di atas tempat tidurnya dalam keadaan sakit, enggak bisa lisannya tertahan untuk menyampaikan pengingkaran kolbunya. Allah, kata Syekh, min aina lahu hadzal kalam la ilaha illallah yuha ilaihi. Maknanya kalimat Allah ketika diucapkan dalam redaksi seperti itu, dalam konteks seperti itu pengingkaran keras. Kemudian ditegaskan huwa ya'lam billah, dia itu mengetahui tentang Allah, bahwa Allah mencintai orang ini. Dari mana dia bisa berucap ucapan seperti ini, kata Syekh, la ilaha illallah. Jauh dalil li hadzal kalam, atau telah datang kepada dia, kepada Abdul Munzir ini, dalil, yakni wahyu yang memberitakan kepadanya berita ini, atau dia menerima wahyu, diwahyukan kepadanya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Surat As-Satidzah sudah disampaikan. Ini pertama yang mendorong saya untuk menjelaskan perkara ini. Jawaban dan pengingkaran keras Syekh Narabi telah disampaikan, namun sampai detik hari ini tidak ada ucapan jazakallah khair, terima kasih atas nasihat ini, dan antum telah berupaya menanyakan kepada Syekh tentang perkara yang ana bertaubat kepada Allah, ana salah dalam perkara ini. Dan kemudian tentu lebih-lebih dia menyampaikan di majlis bahwa saya telah terdorong oleh rasa asabiyah, kecintaan yang membabi buta, yang bertaklid buta, membuat saya berucap ucapan ini yang bertentangan dengan salah satu pokok akidah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, fitnatul hajuri dulu sama juga terjadi pada pengikut-pengikutnya al-ghulu. Kata Syekh Rabi, al-ghulu la nadhira lahu. Ghulu ekstrim di dalam berasabiyah dan bertaklid yang tidak ada tandingannya. Nggak cukup waktu kalau saya bacakan syair-syair murid-muridnya yang memuji sang guru berlebihan sampai menabrak batas-batas akidah, batas-batas syariat, yang sampai diantaranya dikatakan lau zawwabuhu la sara lahmuhu sunnatan kitaban wa sunnah atau bihadzal ma'na. Kalau dia al-hajur ini dilelehkan tubuhnya, maka lelehan tubuhnya itu akan berubah menjadi Al-Quran dan sunnah. Apa ini? Berlebihan. Dan masih banyak lagi syair-syair pujian yang ekstrim,
Dan demikian hampir di setiap fitnah dengan bentuk keekstriman yang berbeda-beda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, termasuk kepada Syekh Muhammad bin Hadi dan yang berasabiyah kepadanya, untuk mendapatkan hidayah dan taufik untuk kembali kepada jalan yang benar dan mengembalikan perkara ini kepada al-walidil kabir, kepada orang tua kita yang telah tua dalam bidang ilmu, telah tua di bidang dakwah, telah tua dalam perjuangan. Kembalikan, minta nasihat kepada beliau, dan beliau tidak jauh berada di samping antum di kota Madinah. Jangan berlarut-larut, wahai Syekh Muhammad, hafizaqallah. Terlalu banyak yang berasabiyah kepada antum sehingga mengucapkan ucapan yang batil, dan antum sendiri telah mendorong asabiyah tadi dan memaksakan diri di atas hawa nafsu, mendorong antum untuk berbuat dusta, berbuat zalim, berbuat fajir, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhuna al-Allamah Rabi bin Hadi, kullu bin Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak manusia itu selalu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertaubat. Pintu taubat Allah selalu terbuka di siang dan malam, sebelum nyawa berada di kerongkongan atau sebelum juga terbitnya matahari dari arah barat. Di sanalah ditutup pintu taubat. Syekhuna Rabi kemarin baru menuntaskan sebuah tulisan, barakallahu fikum, terkait ahamiyat islah dzatil bain, pentingnya amalan upaya mengislahkan antar beberapa pihak yang berselisih. Subhanallah, Syekh di atas tempat tidurnya dengan umurnya yang sudah menjelang 90 tahun, dengan derita sakit yang sampai hari ini beliau rasakan, bersama itu masih terus memberikan kesehatan dan menyempatkan diri menulis. Terbit kemarin tanggal 6 Sya'ban. Semoga semua pihak bisa mengambil pelajaran. Hentikan mengikuti hawa nafsu, mendorong antum untuk berdusta, mendorong antum untuk berbuat zalim, mendorong antum untuk berbuat atau berkata ucapan yang bertentangan dengan akidah, dengan tauhid. Tub ilallah, tub ilallah ya Abul Mundhir. Mau dibawa kemana salafiyin? Mau dibawa kemana ahlus sunnah ya akhi? Ittaqillah. Sekian lama saya tidak menahan diri, sekian lama saya tidak mencoba bersabar menjalankan wasiat Syekhina Rabi. Namun kemungkaran demi kemungkaran terus keluar, kebatilan demi kebatilan, kedustaan demi kedustaan. Salafiyin dididik di atas akadzib. Lah, kita enggak ridha. Dan kita akan tunjukkan sebagai bentuk nasihat, kita akan paparkan sebagai bentuk mengambil pelajaran dan hikmah dari fitan ini semuanya, agar kita tidak seperti yang dikatakan oleh hadis Nabi SAW, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang mukmin yang bersifat baik, mukmin yang memiliki kejernihan berpikir, mukmin yang suka mengambil pelajaran, kata Nabi, tidaklah seorang mukmin itu disengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama. Dulu dia pernah disengat dari situ, tidak mengambil pelajaran. Sudah pernah disengat di tempat ini, di lubang itu, masih yang kedua kali terjadi. Itu bukan sifat seorang mukmin. Lalu bagaimana kalau dia disengat 3 kali, 4, 5, 6, 7 kali? Fitnah demi fitnah. Pihak-pihak ini berjatuhan. Fitnah demi fitnah ikut di dalamnya, menyebarkan syubhat, membuat bingung salafiyin, menjatuhkan kehormatan asatidzah, diikuti dan dimanfaatkan oleh ahlul fitan, dimanfaatkan dan diikuti keadaan dan suasana ini oleh orang-orang yang memang dikenal di berbagai daerah itu, at-kadzdzabun, ashabul masyakil, la akhlaq wala adab. Fitnah ini yang terjadi sama seperti fitnah al-Hajuri sebelumnya. Orang-orang di berbagai kota, di berbagai provinsi yang diketahui oleh asatidzah dari ujung barat negeri ini hingga ujung timurnya dikenal memang ashab masyakil. Taklim malas.
berdagang suka berkhianat, atau kemungkaran-kemungkaran lain yang tak sanggup lisan ini berucap, apalagi di rumah Allah. Tak sanggup lisan ini memaparkan, apalagi di Baitullah, di masjid Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak sanggup kita mengucapkan ucapan-ucapan yang mungkin hadanallahu wa iya Syekh Muhammad bin Hadi telah sanggup mengucapkan ucapan itu di masjid Allah. Dan sebagaimana akhuna Abul Mundhir pernah mengucapkan ucapan yang malu lisan saya mengucapkannya di Masjid Badril Utaibi juga. Kalimat, ucapan yang mengandung makna al-qadzaf. Kalau Anda belum paham apa itu qadzaf, pelajari dengan baik dan tenang. Pelajari ya akhi dengan baik. Nasihat laka. Nah, kemungkarannya telah tersebar ke sana kemari. Hizbiyun mentertawakan ahli sunnah. Hizbiyun memanfaatkan ini, ikut menyebarkan ceramah-ceramah mereka. Hizbiyun dari berbagai lini ya ikhwan, menyerang salafiyin, menyerang ahli sunnah akibat ulah mereka ini. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa saya paparkan pada kajian kali ini. As'alullah li wa lakum jami'an at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, wa yu'idhani wa iyyakum jami'an al-fitana ma dhahara minha wa ma batan, wa sallallahu. Dan sebelum itu ana ulangi dan ana tegaskan kepada seluruh salafiyin, la mujamalata fi dinillah. Enggak ada basa-basi. Kalimat tidak ada basa-basi tidak identik dengan tahawur, tidak identik dengan ngawur, tidak ada mujamalah, tidak sama dan tidak identik dengan sembrono berbicara tanpa dalil, asal berani ngomong. Lah, ada adab-adabnya. Anda ingin mengingkari kemungkaran, sampaikan, tasabbut dulu bahwa itu benar-benar mungkar. Sudah tasabbut, yakin, sampaikan ya akhi. Kalau antum mampu menyampaikannya dengan lisan antum atau tulisan, dengan adab, dalil, ajakan-ajakan kepada kebaikan, bukan fadhiha, nasiha, bukan fadhiha ayuhan nas. Nasihat itu dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Ciri-cirinya menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihatin, menginginkan agar kejelekan dan kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya itu terhenti dan saudaranya diampuni oleh Allah dan aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu an-nasih. Tapi al-fadhihah berbeda dengan nasihat. Al-fadhihah adalah mengumbar aib tanpa dengan kata-kata yang kasar. Fadhihah tujuan yang menyampaikannya bukan untuk hilangnya kemungkaran, tapi intinya dan keinginannya menjatuhkan orang yang sedang dia bicarakan. La wallah barakallahu fikum ma nuridu laka illa al-khair ya Abul Mundhir, ma nuridu laka illa al-istiqamah, ma nuridu laka illa as-salafiyyah, anta wa man ma'ak. Anda dan orang-orang yang bersama Anda tidak menginginkan aku kecuali as-salafiyyah wal istiqamah wal ilm. Hadza ma aqul. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala. Atau sebelum itu afwan saja, terlupakan ana. Jika ana amamakum, ana Luqman amamakum wa amam ayyi wahid, mengucapkan atau bersikap salah, bertentangan dengan Al-Quran was sunnah, bertentangan dengan manhaj salafi, sampaikan nasihat tersebut. Dan ana ucapkan jazakallah khairan la'alli atub qabla an amut, sehingga aku bisa bertaubat kepada Allah sebelum kematian datang menjemputku. Sampaikan barakallahu fikum nasihat, nasihat an-nasihah, bukan al-fadhihah. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.